Assalamualaikum Ananda semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai gerak melingkar. Nah, jadi gerak melingkar. Nah, jadi kita minggu lalu sudah Ibu jelaskan juga ilustrasinya bahwa jika ada sebuah benda yang bergerak lurus gitu ya. Jadi jika ada benda kemudian dia bergerak lurus kira-kira seperti ini gitu, lalu tiba-tiba benda itu ditarik gitu dari samping atau tegak lurus dengan si kecepatannya, ditarik ke sini. Nah, atau teman kamu yang lagi lari tarik tangannya ke samping, maka teman itu akan berputar. Meskipun mungkin kata kamu nanti jatuh, Bu. Iya, tapi awalnya dia akan berputar sedikit dulu sebelum jatuh. Tapi kalau kita ikuti dia, jadi gaya tarik ini selalu ada menuju pusat, maka meskipun teman itu sebenarnya bergerak mau kecepatan lurus, dia akan kembali melingkar. Nah, gitu. Jadi akan melingkar begitu seterusnya selama masih ada gaya ke dalam ini, ke pusat lingkaran ini. Maka kecepatannya ya, itu tetap aja nanti bendanya akan bergerak melingkar. Nah, begitulah prinsip benda bergerak melingkar. Kecuali tiba di sini gaya dilepas, dia akan lurus lagi gitu. Jadi bumi ini kalau tidak ada yang menarik kita menuju pusat, yaitu menuju matahari, kita ini sudah terlempar. Tapi untungnya Allah sudah memberikan gaya-gaya yang seimbang sehingga bumi itu tetap bergerak melingkar gitu. Karena ada yang menarik sebenarnya. Kalau hilang gaya itu kita akan terlempar juga dari orbit. Nah, jadi semua gerakan melingkar itu pasti punya sebuah gaya yang menarik dia menuju pusat lingkarannya gitu. Nah, lalu apa nama gaya ini? Gaya ini dinamakan dengan gaya sentripetal. Karena ada gaya sentripetal, dia kemudian menimbulkan percepatan sentripetal. Gitu ya. Nah, lalu karena gerakannya melingkar, disinilah timbul namanya kecepatan sudut. Nah, minggu lalu udah diterangkan juga dia punya analogi gitu ya, punya analogi antara gerak linier dan gerak melingkar. Jadi kalau benda itu kita ulang lagi di sini, ada benda bergerak melingkar. Misalkan sampai sini aja. Ada posisi pertama bergerak sampai posisi kedua yang melingkar, maka berarti dia sudah, kalau ini adalah pusat lingkaran, dia sudah menempuh sudut tertentu ya. Ini disebut sudut, maka theta ini disebut sebagai posisi sudut. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Omega ini disebut sebagai kecepatan sudut. Dan kalau seandainya gerakan itu gerakan melingkar yang berubah kecepatannya, berarti ada namanya percepatan sudut. Nah, akan ada percepatan sudut juga. Ini satuannya dalam satuan sistem internasional adalah rad. Ini satuannya rad per sekon. Ini satuannya rad per sekon kuadrat. Rad itu sendiri bisa digambarkan, dia itu satu rad itu sama dengan satu putaran cuman dibagi dengan 2pi namanya. Atau bisa juga satu rad itu 360 derajat per 2pi. Atau bisa juga 2pi rad sama dengan 360 derajat. Nah, kira-kira gitu model satuan dari radian gitu ya. Nah, radian ini adalah satuan untuk posisi sudut dalam satuan internasional. Jadi bukan putaran, bukan derajat. Meskipun nanti di soal-soal bisa jadi Ananda akan dikasihkan satuan dari putaran atau derajat gitu ya. Nah, kita yang harus bisa mengkonversinya.
Lalu mereka ini semua punya analogi dengan gerakan linier yang dulu. Nah, analoginya rasanya sudah Ibu terangkan juga minggu kemarin. Analoginya si S itu atau jarak ya, atau lintas, atau mungkin panjang lintasan. Kalau di sini namanya panjang lintasan, lagi lintasan yang melingkar itu adalah analoginya dengan posisi sudut. Kemudian ada juga tetap di sini kecepatan kan. Nah, kecepatan itu analoginya adalah omega. Lalu kalau percepatan itu analoginya adalah percepatan sudut. Cuma mereka sendiri sebenarnya punya hubungan matematis. Hubungan matematis mereka itu dengan jari-jari. Jadi kan kalau benda bergerak melingkar ini, nah ini buat lingkaran penuh. Kalau ada benda di sini lalu bergerak penuh gitu ya, melingkar, maka akan ada jari-jari. Ini jari-jari ya namanya. Maka ada hubungan dengan jari-jari. Nah, di mana S itu adalah posisi sudut dikali jari-jari. V itu omega dikali jari-jari. A itu percepatan sudut dikali jari-jari. Ini hubungan matematis mereka. Ini perlu nih nanti. Dan dari sini ini juga bisa nanti ditukar-tukar. Jadi kayak omega itu, contoh ya, nanti omega bisa kita ganti menjadi V per R. Ini secara matematis kan kalau R-nya pindah menjadi bisa di bawah gitu ya. Nah, itu boleh. Atau S sama dengan, atau theta S per R, atau R S per theta. Itu tinggal rubah-rubah gitu saja secara matematis, jangan dihafal lagi. Oke. Nah, itu untuk analoginya. Lalu seperti Ananda tahu, maaf saya lagi sedikit influenza. Ananda tahu bahwa di sini ada di sini ada gaya sentripetal gitu ya, gaya sentripetal. Dan ternyata gaya sentripetal itu, jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar. Tentu rumusnya seperti hukum Newton yang Anda belajar di SMP adalah massa dikali dengan percepatan sentripetalnya itu. Di gaya sentripetal ini ada percepatannya, karena gaya ini menimbulkan percepatan. Lalu berapa? Apa rumusan mereka? Nah, ternyata gaya sentripetal itu berbanding lurus percepatannya itu dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan jari-jari. Nah, ini rumusan gaya sentripetalnya. Atau dari sini kita tahu bahwa ternyata percepatan sentripetalnya adalah kecepatan percepatan kuadrat per jari-jari. Nah, ini bisa dirubah nih Anda. Rubah dengan rumus misalkan ini V sama dengan omega kali R. Rubah maka akan bisa juga dapat rumusan yang lain. Ini ganti dengan omega kali R. Silahkan coba ganti sendiri ya. Nah, kemudian silahkan nanti kasih keterangan Fs itu apa, R itu apa, AS itu apa. Kalau Anda menyimak videonya, nah itu Anda akan tahu keterangannya, isi ya untuk dicatat di catatannya. Nah, kemudian setelah Ananda tahu tentang ini, kita baru masuk ke GMB. Satu ada GMB, satu lagi ada GMBB. GMB itu adalah gerak melingkar beraturan, sama seperti GLB. GMBB gerak melingkar berubah beraturan. Nah, seperti kita bilang, ini kita simpan sebentar. Karena analogi tadi, kita gampang menyelesaikan rumus dari GMB kan, kalau kita analogikan dengan GLB. Nah, ini contoh, kita contohkan di buram dulu. GLB dia beranalog dengan GLB. Di GLB sendiri rumus kan cuma ada satu, yaitu S sama dengan V kali T. Jadi kalau Ananda hafal rumus GLB, Ananda akan hafal pula rumus GMB. Maka kalau S sama dengan V kali T, jadinya apa di sini? Theta sama dengan S, analoginya apa tadi? Analogi S, theta. Analogi omega, V. Analogi V, omega. Berarti sini jadi omega kali T. Kalau T tetap T ya, tetap waktu. Nah, gitu juga di GMBB.
Di GMBB kan ada rumusan GLBB, ada 3. 1, VT sama dengan V0 tambah AT. Ada lagi 2, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS. Kemudian yang ketiga, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini coba analogikan ke sini. VT siapa? V itu analoginya omega, berarti omega T sama dengan omega 0. Alfa A itu analoginya alfa kali T. Yang kedua, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alfa theta ya, karena S itu analoginya theta. Yang ketiga, theta sama dengan omega 0 T tambah setengah alfa setengah alfa T kuadrat. Jadi kita salin ke sini kembali. GMB rumusannya adalah satu saja, theta sama dengan omega kali T. Oke, dan GMBB apa rumusannya? 1 omega T atau kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikali waktu. Kecepatan sudut akhir kuadrat, kecepatan sudut awal kuadrat ditambah 2 percepatan sudut dikali posisi sudut. Nah, ini sudah ada keterangan sedikit ya. Yang Ananda tuh yang ini lagi, yang harus Ananda bikin keterangannya. Lalu ada terakhir posisi sudut sama dengan kecepatan sudut awal dikali waktu ditambah setengah percepatan sudut kuadrat. Oke.